Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Ma wamanyeta punyasa namantang agamisati. Udabindu nipatena udakumbo pipurati. Tiro purati punyasa tokato kampi acinang ti. Pertama-tama yang saya hormati segenap pengurus Wihara Dharma Sukha Pluit, para Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selamat sore, Sotihontu, Namo Buddhaya. Sungguh merupakan kebahagiaan bagi kita, di mana pada sore hari ini kita semua dapat hadir di wihara untuk bersama-sama melakukan puja, juga mendengarkan uraian Dhamma. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pada malam hari ini Bante ingin berbicara berkaitan dengan berdamai dengan kekecewaan. Karena tidak sedikit di antara kita sering mengalami kekecewaan. Kita cukup sering merasa kecewa atas perlakuan orang lain kepada kita, atau mungkin kita merasa kecewa ketika kita merasa sudah berbuat baik, tapi seakan-akan kebaikan kita tidak dihargai oleh orang lain. Mungkin juga kita sering merasa kecewa karena kita tidak bisa mencapai apa yang kita inginkan. Kita gagal untuk menggapai harapan kita. Kekecewaan itu bisa lahir dari berbagai faktor. Tapi kalau kita mau ambil benang merahnya, kekecewaan selalu hadir karena adanya jarak antara kenyataan dan harapan, maka lahirlah kekecewaan. Tidak sedikit kita menjumpai orang yang kecewa, kemudian melampiaskan kekecewaannya dalam bentuk tindakan yang tidak baik. Banyak orang merasa kecewa karena kebaikannya tidak dihargai, lantas dia berhenti untuk melakukan kebaikan lagi. Banyak orang kecewa karena perlakuan orang lain yang tidak baik kepadanya, kemudian ia membalas perlakuan buruk itu dengan perbuatan buruk juga. Banyak orang kecewa karena usahanya sia-sia untuk menggapai harapan, akhirnya putus asa untuk mengakhiri hidup dan tidak punya semangat lagi untuk mempertahankan hidup. Maka dari itu, kita perlu untuk berdamai dengan kekecewaan kita. Kita perlu cara yang bijaksana bagaimana kita mengatasi rasa kecewa kita, agar jangan sampai kekecewaan kita mengubah diri kita menjadi orang yang berperilaku buruk. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebagaimana yang kita ketahui bahwa kekecewaan lahir dari adanya jarak antara harapan dan keinginan. Begitu banyak kita menginginkan sesuatu yang pada akhirnya keinginan itu ternyata tidak terjadi
di dunia nyata. Karena memang di dunia ini tidak semua apa yang kita inginkan selalu berjalan mulus dan tercapai seperti yang kita bayangkan. Ada kalanya kegagalan itu pasti ada kalanya kita merasakan pahitnya kehidupan. Itu adalah hal yang wajar yang harus kita semua ketahui. Sang Buddha mengajarkan ada 8 kondisi kehidupan. Atta loka dhamma. Laba alaba, yasa ayasa, pasangsa ninda, suka duka. Laba alaba artinya untung dan rugi atau berhasil dan gagal. Itu adalah hal yang alami yang setiap orang pasti akan menghadapinya. Yasa ayasa, dikenal dan tidak dikenal, itu adalah hal yang alami yang setiap orang pasti akan mengalaminya. Kadang keberadaan kita dihargai oleh orang lain, kadang juga kita diabaikan, bahkan kita tidak dianggap. Kemudian pasangsa ninda, dipuji dan dicaci, itu adalah bagian dari kehidupan yang tidak bisa dihindari. Dalam hidup terkadang kita mendapatkan pujian, kadang pula kita mendapatkan cacian. Suka dan duka, artinya bahagia dan derita, itu juga bagian alami dari kehidupan yang setiap orang pasti akan menghadapinya. Kata Sang Buddha, 8 kondisi kehidupan ini akan menghampiri siapapun. Tidak peduli siapa kita, tidak peduli latar belakang kita, bahkan tidak peduli kita siap atau tidak siap menghadapinya. Memang kehidupan seringkali dianggap menawarkan banyak pilihan, tapi faktanya kita tidak bisa memilih-milih apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Kalau memang kita diberikan kebebasan untuk memilih apapun yang terjadi dalam hidup kita, tentu kita akan memilih hal-hal yang menyenangkan saja dari 8 kondisi kehidupan itu. Semua orang saya yakin pasti akan memilih untung terus, akan memilih dikenal terus, akan memilih dihargai terus, dipuji terus, dan bahagia terus. Tapi faktanya dalam hidup kita tidak bisa mendapatkan itu semua. Ada kalanya juga kita akan berhadapan dengan pengalaman yang tidak menyenangkan, yakni kadang-kadang kita harus gagal, kadang-kadang pula kita harus diabaikan oleh orang lain, kadang-kadang pula kita mendapatkan cacian, dan kadang-kadang pula kita harus menghadapi rasa sakit dan penderitaan. Jadi ini adalah paket kehidupan yang tidak bisa kita pilih. Apa yang terjadi dalam hidup kita itu tidak bisa kita pilih sepenuhnya, tapi kita bisa memilihnya dalam arti adalah respon, dalam arti adalah kendali reaksi. Memang apa yang terjadi dalam hidup kita itu di luar kendali kita, karena kita tidak bisa memilih-milih apa yang bakal terjadi dalam hidup kita. Yang merupakan kendali kita adalah reaksi, sikap kita, respon kita terhadap peristiwa itu, kejadian itu. Bahkan orang sesempurna Sang Buddha saja, beliau juga berhadapan dengan 8 kondisi kehidupan. Beliau juga pernah dicaci, difitnah, beliau juga pernah diabaikan. Tapi yang membedakan kita dengan orang-orang Arya, para suciwan, adalah sikap atau reaksi terhadap peristiwa itu. Bagi orang yang masih awam, bagi orang yang masih diliputi kotoran batin, maka sikap kita terhadap peristiwa itu cenderung kurang baik. Artinya sebagai umat awam yang masih putujana, yang masih diliputi oleh kotoran batin, kita masih sering diombang-ambing oleh peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Artinya
Kalau kejadiannya baik, kita bisa bersikap baik, menerimanya dengan baik. Tapi kalau kejadiannya kurang baik, seringkali kita kurang bisa menerima itu, bahkan membalasnya atau memberikan reaksi dengan cara yang negatif pula. Makanya kita pernah mendengar ada seseorang yang bertanya, yang menyatakan manusia itu bisa berubah karena dua hal, hati yang terbuka atau karena hati yang terluka. Artinya kalau hatinya sedang terbuka karena menghadapi perlakuan yang baik atau mendapatkan peristiwa yang menyenangkan, dia akan bersikap baik pula. Tapi ketika hatinya terluka, sedang mendapatkan pengalaman yang pahit, maka dia bisa juga berbuat yang negatif, berbuat perilaku yang buruk. Tapi kita sebagai umat Buddha diajarkan oleh Sang Buddha, jangan sampai apa yang terjadi dalam hidup kita itu mengubah sikap kita. Jangan sampai situasi yang terjadi di luar itu mengubah perilaku kita, sikap kita, cara berpikir kita menjadi buruk. Jangan hanya karena kita mendapatkan perlakuan buruk dari orang lain, lantas kita berubah menjadi buruk juga. Jangan karena kita kecewa karena perlakuan orang lain, kekecewaan kita mengubah kita menjadi orang yang bersikap buruk. Makanya Sang Buddha mengatakan, Selo yata ikagano watena na samirati ewang ninda pasasang so na saminjanti pandita. Bagaikan batu karang yang tetap kokoh meskipun diterpa oleh angin dari berbagai sisi, demikian juga orang yang bijaksana tidak akan goyah dengan pujian maupun cacian. Artinya orang yang bijaksana itu dia tidak akan goyah dengan situasi. Dia tetap bisa menjaga keseimbangan batinnya di dalam menghadapi setiap situasi yang terjadi dalam hidupnya. Apakah situasinya itu menyenangkan ataukah situasinya tidak menyenangkan, dia tetap berusaha menjaga keseimbangan batinnya. Kita juga sebagai umat Buddha harus memiliki sikap yang seperti itu. Jangan sampai keadaan di luar itu menggoyahkan batin kita, mengubah sikap dan perbuatan kita menjadi buruk. Begitu banyak orang di luar sana yang mendapatkan perlakuan buruk dari orang lain, lantas berubah menjadi buruk juga. Ada yang mengatakan orang jahat itu adalah orang baik yang sedang tersakiti atau yang sedang merasa kecewa. Sebenarnya kalau orang itu benar-benar baik, ya dia tidak akan mengubah dirinya untuk berbuat buruk gara-gara kekecewaannya. Karena orang yang benar-benar baik, dia akan bisa menjaga dirinya agar jangan sampai dia itu bersikap negatif meskipun dia sedang mendapatkan perlakuan negatif dari orang lain. Maka dari itu, kalau kita menerapkan prinsip Dhamma, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, apakah itu menyenangkan ataukah tidak menyenangkan, ya jangan biarkan kondisi yang di luar itu mengubah sikap kita menjadi buruk. Jangan izinkan rasa kecewa kita, rasa sakit kita mengubah kita bersikap buruk kepada orang lain. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kekecewaan lahir dari adanya keinginan. Sang Buddha mengatakan, Tanhaya jayati soko, tanhaya jayati bayang, tanhaya wipamutasa nati soko kuto bayang. Dari cinta, dari kegandrungan atau nafsu keinginan, tanha, muncul ketakutan. Dari tanha, dari nafsu keinginan, muncul ketakutan. Barang siapa yang sudah terbebas dari tanha, maka tiada lagi kesedihan maupun ketakutan. Artinya apa?
Tanha di sini sering menyebabkan kita menderita, sering menyebabkan kita mengalami kesedihan, ketakutan, bahkan kekecewaan. Karena setiap keinginan yang kita inginkan, di situ pasti berpotensi untuk tidak tercapai. Tidak semua yang kita inginkan itu bakal 100% tercapai. Akhirnya terjadi sebuah kegagalan atau tidak bisa mencapai apa yang diinginkan. Dan ketidakmampuan untuk mencapai apa yang diinginkan itu melahirkan kesedihan, melahirkan kekecewaan. Makanya kalau kita tidak melekati pada keinginan kita dan kita menyadari bahwa kegagalan adalah hal yang wajar, maka di situ kita bisa belajar untuk lebih lapang dada kalaupun keinginan kita tidak tercapai. Memang di setiap kegagalan atau setiap keinginan yang tidak tercapai, di situ pasti ada kesedihan. Tapi kalau orangnya ini memiliki pemahaman yang benar, dia tidak memiliki kemelekatan yang terlalu dalam, tidak memiliki tanha yang terlalu mencengkram, maka sekalipun kegagalan itu ada, dia akan lebih bisa menerima kegagalan itu dan tidak lagi memaksa untuk mencapai apa yang ia inginkan. Karena memang terkadang dunia tidak selalu bersahabat dengan kita. Dunia tidak selalu memberi apa yang kita inginkan. Maka pada saat itu kita harus siap dengan segala kegagalan, dengan segala hal yang tidak bisa kita capai. Di balik setiap hal yang kita inginkan, di situ pasti ada potensi juga untuk gagal. Maka kalau kita menginginkan sesuatu, kita harus memberi sedikit ruang ikhlas untuk menerima kegagalan kalau seandainya apa yang kita inginkan itu tidak tercapai. Maka dengan ruang ikhlas itulah kita bisa memberikan, kalaupun ada kegagalan kita tidak akan terlalu menderita. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kekecewaan kadang lahir karena kita merasa sudah berbuat baik tapi tidak dihargai oleh orang lain. Sebenarnya kalau orang merasa kecewa karena tidak mendapatkan penghargaan dari orang lain padahal dia sudah melakukan kebaikan, disitulah seseorang bisa mengukur ketulusan hatinya dalam berbuat baik itu. Karena kalau seseorang tidak benar-benar tulus di dalam melakukan kebaikan, maka dia pasti akan memiliki banyak harapan di balik kebaikan yang ia lakukan. Dan harapan itulah yang sebenarnya menjadi sebab dari lahirnya kekecewaan. Kalau seseorang ingin terbebas dari rasa kecewa, maka dia harus menyingkirkan harapan itu dan berbuat baik dengan ketulusan hati. Berbuat baik dengan hati yang tulus, tidak mengharapkan orang lain untuk membalas, tidak mengharapkan orang lain untuk mengerti. Karena terkadang kita terlalu menuntut validasi dari orang lain untuk menghargai kita bahwa kita telah berjasa besar, kita telah melakukan banyak kebaikan. Tanpa kita sadari, tuntutan dan harapan itulah yang melahirkan kekecewaan kita tatkala kita tidak mendapatkan itu semua. Maka yang terbaik adalah berbuat baik dengan ketulusan. Kita tidak akan peduli apakah orang lain nanti menghargai kita atau tidak. Tapi yang jelas yang namanya kebaikan itu pasti tetap akan memberikan hasil yang baik. Jadi jangan pernah merasa kecewa kalau kebaikan kita itu tidak dihargai oleh orang lain. Karena sebenarnya kebaikan itu tetaplah berharga meskipun tidak dihargai oleh orang lain. Kebaikan tetaplah terpuji meskipun tidak dipuji oleh orang lain.
Dan kebaikan tetaplah baik meskipun dipandang buruk oleh orang lain. Karena kan prinsip kita percaya pada hukum karma. Yadisang wapate bijang, tadisang harate palang. Kalyana kari kalyanang, papakari capa pakang. Sebagaimana benih yang ditabur, demikian pula buah yang akan dipetiknya. Pelaku kebaikan mendapatkan kebaikan pula. Pelaku keburukan mendapatkan keburukan dalam hidupnya. Jadi prinsip karma ini, hukum karma ini menyadarkan bahwa setiap kebaikan yang kita lakukan itu pasti akan mendatangkan akibat yang baik. Meskipun akibat baik itu tidak harus dari orang yang kita perlakukan baik. Terkadang kita melakukan kebaikan kepada seseorang, tapi belum tentu kebaikan kita akan mendapatkan balasan dari orang tersebut. Tapi buah dari kebaikan kita bisa datang dengan berbagai cara dari orang yang berbeda. Jadi jangan pernah merasa kecewa, jangan pernah merasa sia-sia sudah melakukan kebaikan. Meskipun pada saat itu kita tidak mendapatkan penghargaan darinya. Bahkan ketika orang lain memandang keburukan, memandang buruk setiap kebaikan yang kita lakukan, itu pun tetap kebaikan. Karena kebaikan itu seperti bayang-bayang. Seperti bayang-bayang yang tidak bisa dinodai. Bayang-bayang itu mau diinjak-injak sama orang, mau diludahi, mau dikata-katakan kotor, bayang-bayang tidak akan terkotori. Sama, akibat dari kebaikan yang kita lakukan itu juga tidak akan terkotori hanya perlakuan orang lain atau hanya karena sikap orang lain kepada kebaikan kita. Jadi jangan pernah menyesal, jangan pernah merasa kecewa sudah memperlakukan baik orang lain. Karena kebaikan itu tetap akan memberikan manfaat untuk diri kita. Sang Buddha mengatakan, mawamanyeta punyasa namantang agami sati, uda bintu nipatena uda kumbo pipurati. Tiro purati punyasa atau kato kampi acinam. Jangan pernah meremehkan kebajikan meskipun itu kecil. Dengan berpikir kebajikan itu tidak mendatangkan buah padaku. Karena bagaikan tetesan air yang menetes demi tetes, lama-kelamaan akan memenuhi wadah yang menampungnya. Demikian juga orang yang bijaksana akan penuh dengan kebajikan. Sang Buddha saja mengingatkan kita untuk tidak meremehkan kebaikan meskipun sederhana, meskipun terlihat kecil. Karena kalau kita sering lakukan itu akan membentuk kebiasaan kita. Membentuk diri kita memiliki karakter yang baik. Dan itu akan menjadikan diri kita menjadi orang baik. Setiap kebaikan yang kita lakukan kepada orang lain, itu berguna, bermanfaat untuk diri kita. Jadi jangan pernah meremehkan setiap kebaikan yang kita lakukan. Itu bermanfaat untuk diri kita. Jadi jangan pernah menyesal, merasa kecewa karena kebaikan kita tidak dihargai oleh orang lain. Atau kebaikan kita tidak diakui oleh orang lain. Kebaikan tetaplah bermanfaat. Kalau kita menyadari hal ini, maka kita akan belajar untuk berbuat baik karena menyadari bahwa kebaikan itu memberikan akibat yang baik meskipun tidak harus dari orang yang sama. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kemudian dengan pemahaman karma kita juga bisa menyadari bahwa setiap apapun yang terjadi dalam hidup kita itu tidak terlepas dari karma kita masing-masing. Kan dalam agama Buddha kita diajarkan sabbe sata kama saka kama dayada kama yoni kama bantu kama patisarana yang kamangkari santi kalyanang wa papakang wa tasadayada bawisanti. Sabbe sata kama saka, setiap makhluk atau semua makhluk
memiliki karmanya masing-masing. Kama dayada, mewarisi karmanya masing-masing. Kama yoni, terlahir karena karmanya masing-masing. Kama bandhu, berkerabat karena karmanya masing-masing. Kama patisarana, terlindungi karena karmanya masing-masing. Yang kamang karisanti kalyanang wa papakang wa tasadayada bawisanti. Apapun yang seseorang lakukan, baik ataukah buruk, itulah yang akan diwarisinya. Artinya setiap orang memiliki karmanya masing-masing. Kita semua juga memiliki karma kita masing-masing. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, itu tidak terlepas dari akibat karma yang pernah kita perbuat sendiri. Baik atau buruknya pengalaman kita, atau apapun yang kita terima dalam hidup ini, yaitu adalah bagian dari karma kita. Mungkin dulu kita pernah melakukan hal buruk kepada orang lain. Kalau tidak di kehidupan ini, ya di kehidupan sebelumnya. Hingga pada akhirnya di kehidupan ini kita harus mendapatkan perlakuan semacam itu. Kita harus mendapatkan kondisi yang seperti ini. Kalaupun ada orang lain memperlakukan buruk kita boleh merenungkan, oh ya, berarti ini adalah akibat dari karma buruk saya, sehingga saya mendapatkan perlakuan seperti ini. Bukan orang lain yang mengecewakan kita, tapi karena kita sendiri yang kecewa karena harapan kita. Kalau ada orang lain memperlakukan hal yang tidak baik, ya itu adalah karma baru yang orang lain sedang perbuat. Tapi respon apa yang kita tunjukkan terhadap perlakuan itu menjadi karma baru kita sendiri. Saat kita menerima perlakuan buruk dari orang lain, ya anggap itu adalah buah karma yang sedang kita petik saat ini. Tapi respon apa yang kita berikan dalam menyikapi perbuatan itu menjadi karma baru lagi. Kalau kita membalasnya dengan perlakuan yang buruk juga, berarti kita menciptakan karma buruk baru yang kelak nanti kita akan mendapatkan akibatnya lagi. Tapi kalau kita meresponnya dengan perlakuan yang baik, sekalipun kita sedang diperlakukan tidak baik, maka kita menghentikan karma buruk itu, sehingga kita tidak akan lagi menerima karma buruk lagi. Jadi pemahaman karma ini akan menyadarkan kita bahwa setiap yang terjadi dalam hidup kita ya tidak terlepas dari karma kita masing-masing. Yang terpenting adalah bagaimana kita menanggapinya, bagaimana kita meresponnya. Jangan sampai keburukan orang lain kita balas dengan keburukan yang sama. Jangan karena orang lain membenci kita kemudian kita balas dengan kebencian yang serupa. Jangan karena orang lain memarahi kita balas dengan kemarahan yang sama. Jangan karena orang lain berperilaku jahat kepada kita, kemudian kita juga berbuat jahat kepadanya. Sang Buddha mengatakan, Ako dena jine kodang asadung saduna jine kadariang danena sacena likawatinang. Kalahkan kemarahan dengan tanpa kemarahan. Kalahkan perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Kalahkan kekikiran dengan memberi. Kalahkan kemunafikan dengan kejujuran. Sang Buddha mengajarkan kita untuk mengalahkan hal yang buruk itu dengan hal yang baik. Segala perilaku orang lain kepada kita, perilaku yang buruk itu, kita harus membalasnya dengan perilaku yang baik. Kalau orang lain memarahi kita, kita balasnya dengan cinta kasih. Doakan, harapkan semoga dia bahagia, supaya tidak lagi marah-marah. Kalau ada orang lain yang berbuat jahat kepada kita, munculkan welas asih,
Karena sesungguhnya orang yang berbuat jahat itu sedang menderita. Semoga dia bebas dari penderitaannya. Kalau ada orang lain yang kikir, kita balas dengan kedermawanan. Kita memberi. Nanti lama-lama orang yang kikir juga pasti akan memberi juga. Yang dulunya hubungannya tidak baik, karena sering diberi juga menjadi lebih baik. Kalahkan kemunafikan dengan kejujuran. Kalau ada orang yang menusuk di belakang kita atau berbohong kepada kita, kalahkan itu dengan kejujuran, bersikap jujur. Sang Buddha mengajarkan kita tentang pentingnya mengembangkan sifat-sifat yang baik. Jadi bukan dengan membalas keburukan dengan keburukan. Keburukan dibalas dengan keburukan itu hanya akan memperpanjang penderitaan kita. Tapi umumnya orang lain itu tidak mudah untuk melakukan hal ini. Karena umumnya orang lain ketika mendapatkan perlakuan buruk, ya inginnya membalas dengan perlakuan buruk juga. Kan tidak adil dong Bante, masa perlakuan buruk dibalas dengan kebaikan. Memang secara logika, keburukan dibalas dengan kebaikan itu tidak adil. Apalagi keburukan itu membuat kita menderita. Tapi kalau secara dharma, kalau kita membalas setiap keburukan itu dengan kebaikan, itu justru akan memberikan manfaat yang lebih besar. Memberikan manfaat yang lebih besar bagi diri kita, bukan orang lain. Kita mengalahkan keburukan itu bukan mengalahkan orangnya, tapi mengalahkan keburukan yang ada di dalam diri kita sendiri. Karena sebenarnya pemenang sejati itu bukanlah ia yang dapat menaklukkan orang lain, tapi adalah ia yang mampu menaklukkan dirinya sendiri. Itu pemenang sejati. Kata Sang Buddha di dalam Dhammapada itu, kemenangan sejati itu bukanlah ia yang mampu menaklukkan ribuan musuh dalam satu medan pertempuran, tapi ia yang mampu menjinakkan dirinya sendiri. Jadi kalau orang yang besar, pemenang sejati, itu dia tidak akan mengalahkan musuh yang di luar dirinya, tapi mengalahkan musuh yang ada di dalam dirinya sendiri. Mengalahkan sifat-sifat buruk itu. Jadi jadilah orang yang tidak mudah diombang-ambing oleh keadaan. Orang yang mudah diombang-ambing oleh keadaan, dia menentukan sikapnya bergantung pada apa yang ia dapatkan. Kalau ia mendapat keburukan, maka dia juga akan membalasnya dengan keburukan. Kalau dia diperlakukan baik, dia akan membalas dengan kebaikan. Tapi kalau kita mengikuti jalan dharma, apapun yang kita dapatkan, apakah perlakuan buruk ataukah baik, kita tetap berusaha untuk membalasnya dengan kebaikan pula. Itu adalah jalan dharma, jalan kebenaran. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kalau kita merasa kecewa karena perlakuan orang lain, belajarlah untuk memahami bahwa kekecewaan itu sebenarnya tidak ditimbulkan dari sikap orang lain, tapi dari harapan kita sendiri, dari ekspektasi kita sendiri. Jadi cara berdamai dengan kekecewaan adalah kita berdamai dengan diri kita sendiri. Jangan terlalu menuntut orang lain untuk bersikap seperti keinginan kita. Dan cobalah memahami bahwa apa yang diperbuat orang lain itu adalah hal yang di luar kontrol kita. Kalau dalam dunia modern, filsafat modern, ada filsafat namanya stoikism atau filsafat stoa yang berbicara tentang dikotomi kendali. Bagaimana seseorang itu bisa membedakan mana yang merupakan kendali
dia kendali kita, mana yang bukan kendali kita atau yang di luar kendali kita. Orang yang bijaksana adalah orang yang bisa membedakan ini dan memilih untuk fokus pada apa yang bisa kita kendalikan. Perkataan orang lain, sikap orang lain, perbuatan orang lain, itu adalah sesuatu yang di luar kendali kita. Kita tidak bisa mengendalikan mereka. Kita tidak bisa mengendalikan ribuan mulut orang untuk tidak berbicara buruk tentang kita. Kita juga tidak bisa mengendalikan ribuan orang supaya tidak menyakiti dan mengecewakan kita. Tapi yang bisa kita kendalikan, yang masih dalam kendali kita adalah sikap kita, respon kita. Maka orang yang bijaksana adalah orang yang lebih fokus pada apa yang bisa ia kendalikan. Jadi dari filsafat Stoa ini kita belajar untuk mengenali mana yang merupakan kendali kita dan mana yang bukan kendali kita, sehingga kita bisa lebih bijaksana menerima setiap situasi yang terjadi dalam hidup kita. Kalau kita sedang mendapatkan perlakuan buruk dari orang lain, perlakuan buruk itu di luar kendali kita. Kita tidak bisa mengendalikan itu. Lalu apa yang merupakan kendali kita? Ya sikap kita, respon kita terhadap perilaku buruk itu. Jangan sampai perlakuan buruk itu mengubah diri kita untuk bersikap buruk juga. Itulah Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, berkaitan dengan berdamai dengan rasa kecewa. Intinya adalah kekecewaan itu lahir karena perbedaan antara realita dengan harapan. Realita tidak sepenuhnya kendali kita. Yang bisa kita kendalikan adalah harapan kita, sikap kita. Maka kendalikan yang bisa kita kendalikan. Jangan memperbesar kekecewaan kita dengan terlalu berharap. Karena terlalu berharap itu adalah sebab kekecewaan yang sengaja kita buat sendiri. Jadi intinya belajar menerima realita apapun yang terjadi. Maka kita akan bisa lebih damai, lebih tenang, dan lebih bahagia. Itulah Bapak Ibu yang bisa Bante sampaikan untuk acara sore hari ini. Semoga ini bisa menambah wawasan, bisa menumbuhkan kebijaksanaan kita untuk bisa berdamai dengan kekecewaan. Ya, sekian, terima kasih. Sabe sata bawanto sukitata. Semoga selalu hidup berbahagia. Ya, terima kasih Bante. Kami izin buka sesi tanya jawabnya ya. Oh, baik. Ya Bapak Ibu Saudara-saudari, kita akan melanjutkan ke sesi tanya jawab kepada Bante. Apabila ada pertanyaan bisa disampaikan dengan dua cara. Yang pertama bisa secara langsung, nanti bisa angkat tangan aja, bisa maju ke depan, bertanya langsung kepada Bante. Yang kedua dengan tertulis, bisa kirim ke WhatsApp admin Wihara Pluit Dharma Suka di nomor 0811 9921 098. Ya, mungkin udah pada simpan nomornya ya. Jadi gitu, bisa dua cara, sambil kita mengumpulkan pertanyaan, mari kita nyanyikan satu buah lagu bersama-sama. Mari rekan-rekan sedama, kita buka lagi buku tuntunan kewaktian. Kita buka pada halaman 58, kita nyanyikan lagu bersama-sama, lagu kebijaksanaan.
talinya kan putus atau bunyinya kan hilang, lenyaplah suara dari lagu yang merdu. Bila tadi kita dikendurkan sampai kendur sekali, maka bunyinya kan sumbang atau suaranya kan hilang, lenyaplah lagu yang merdu. Bila kau inginkan suara yang merdu, jangan kau tarik terlalu kencang. Jangan pula kau kendurkan terlalu kendur. Orang yang memainkannya haruslah pandai menimbang dan mengira. Orang yang bijaksana harus dapat kendalikan hawa nafsu diri sendiri. Nanti kita akan mulai lagi dari paragraf ketiga, bila kau inginkan suara yang merdu. Bila kau inginkan suara yang merdu, jangan kau tarik terlalu kencang. Jangan pula kau kendurkan terlalu kendur. Orang yang memainkannya haruslah pandai menimbang dan mengira. Orang yang bijaksana harus dapat kendalikan hawa nafsu diri sendiri. Terima kasih. Ya, apabila ada yang ingin bertanya secara langsung, dipersilakan untuk angkat tangannya. Belum ada? Ai mau nanya, Ai. Oke, ini yang pertanyaan di WhatsApp Bante. Ada yang bertanya, Namo Buddhaya Bante, apabila kita merasa kecewa atau rasa kekecewaan itu muncul, nah apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasinya? Terima kasih Bante. Ya, baik. Ketika rasa kecewa itu muncul, yang perlu kita lakukan, kita menyadari bahwa kita sedang kecewa. Setelah itu, udah, pastikan kekecewaan itu hanya berlangsung cuma sebentar. Karena secara psikologi, segala bentuk emosi, baik itu emosi yang baik ataukah yang tidak baik, itu hanya bertahan selama 90 detik. Jadi saat kita bersedih, saat kita marah, kita kecewa, itu hanya bertahan 90 detik. Jadi kalau 90 detik itu tidak ngapa-ngapain, kita cukup diam menyadari rasa kecewa kita, maka kita akan aman. Kita tidak sampai melakukan perbuatan-perbuatan buruk sebagai bentuk pelampiasan kekecewaan kita.
Kenapa kekecewaan sering melahirkan perbuatan-perbuatan buruk atau sikap-sikap yang tidak baik? Karena seseorang tersebut tidak mampu mengendalikan emosinya tersebut, tidak mampu mengendalikan kekecewaannya, sehingga begitu ia merasa kecewa, kemudian dia melakukan satu tindakan sebagai pelampiasannya. Makanya kalau kita mau duduk sebentar kemudian kita menyadari bahwa kita sedang diliputi rasa kecewa, kita menyadari akan emosi yang ada di dalam batin kita, berangsur-angsur secara perlahan itu akan menghilang. Ditambah lagi kalau kita menanamkan satu pemahaman tadi, kekecewaan ini pun juga pasti akan berlalu juga. Toh kenapa saya harus kecewa? Karena memang apa yang saya terima ini juga bagian dari karma saya. Kemudian kita juga menanamkan bahwa apa yang orang lain perbuat kepada saya itu adalah hal yang di luar kendali saya, yang tidak bisa saya kendalikan. Dengan kebijaksanaan seperti ini, kita akan lebih mudah mengatasi rasa kecewa kita. Kan sumber dari segala bentuk kekecewaan itu adalah harapan kita sendiri. Sebenarnya tidak ada orang lain yang mengecewakan kita. Kita kecewa karena harapan kita sendiri. Maka belajarlah untuk menyesuaikan antara harapan dan realita. Menyesuaikan keinginan kita dengan apa yang terjadi di dalam kehidupan itu. Jadi itu, kalau secara praktik mindfulness, secara Buddhis kita diajarkan untuk menyadari setiap emosi yang muncul dalam batin kita. Itu namanya sudah masuk ke ranah vipassana, meditasi. Kita menyadari setiap fenomena batin yang muncul dalam batin kita. Apakah itu sedih, apakah itu rasa kecewa, apakah itu jengkel, apakah itu marah. Kita sadari bahwa kita sedang memiliki itu. Dan tidak perlu menilainya, cukup menyadari saja. Cukup menyadari bahwa kita sedang diliputi oleh berbagai emosi ini. Berbagai bentuk entah itu kekecewaan atau kemarahan, kita cukup menyadari. Sebenarnya dengan kesadaran, dengan mindfulness itu sendiri, itu akan menghentikan proses kekecewaan atau kesedihan itu. Karena ketika batin kita berada di sini, batin kita bawa ke momen saat ini, maka kita tidak lagi melekati sesuatu yang lampau, tidak juga mengharapkan sesuatu yang belum datang. Kan kita kecewa karena pikiran kita masih memikirkan sesuatu yang sudah terjadi. Kita kecewa dengan sikap orang lain. Akhirnya kan kita mengingat-ingat perbuatan itu yang menyebabkan kita kecewa. Dan selama kita terus mengingat-ingat itu, maka rasa kecewa kita bisa muncul lagi. Tapi kalau kita membawa pada perhatian saat ini, maka rasa kecewa, kesedihan, jengkel, amarah itu bisa kita stop. Ya, seperti itu ya. Oke, terima kasih Bante dan terima kasih yang sudah bertanya tadi. Apakah ada pertanyaan tambahan lagi secara langsung? Oke, Bante saya izin bertanya ya. Saya izin bertanya dari kacamata generasi saya Bante ya. Jadi kan kalau berkaitan dengan karma dan ekspektasi yang kalau misal kita ada ekspektasi kita bisa kecewa gitu kan. Kalau misalnya yang seumuran saya itu kan misalnya udah berkeluarga, kebanyakan kan beberapa ada yang memilih untuk tidak punya anak gitu. Nah mungkin alasan mereka karena mungkin takut kecewa dengan kondisi yang sekarang gitu kan. Kalau lihat kan isu geopolitik dan segala macam itu kan membuat mereka takutnya kecewa kalau punya anak nanti ternyata ada masalah, mereka jadi kesulitan gitu kan. Tapi kalau di pandangan saya itu, kalau di agama Buddha justru setahu saya tidak ada keharusan kalau misalnya berumah tangga itu harus memiliki anak. Dan apabila kondisinya dari
mungkin dari karmanya juga dari keluarga tidak ada tuntutan, terus memang tidak dikaruniai anak, apakah itu menjadi salah satu karma baik juga, karena dia jadi pasutri itu menjadi jalannya lebih mudah untuk dia fokus memperbaiki diri supaya melepaskan kemelekatan. Apabila ada yang keliru mohon dikoreksi pandangan saya Bante. Terima kasih. Ya, baik. Dunia semakin kesini kita dihadapkan dengan cara-cara berpikir yang baru yang sangat berbeda dengan dulu. Terutama tentang keputusan untuk menikah atau keputusan punya anak. Di zaman dahulu itu pernikahan itu semacam jadi budaya keharusan, di mana setiap individu itu dituntut untuk menikah, dan menikah itu semacam pencapaian. Demikian juga memiliki anak itu juga dianggap sebagai satu keberkahan atau keberuntungan atau pencapaian. Jadi ketika seseorang menikah kemudian tidak punya anak, dianggap gagal. Atau ketika seseorang menjalani hidup tapi tidak memutuskan untuk menikah juga dianggap gagal. Itu dulu konsepnya seperti itu. Tapi semakin kesini dengan keterbukaan wawasan dan juga cara berpikir, ini sudah berbeda sekali dengan konsep-konsep dulu. Banyak sekarang juga orang memutuskan untuk single, jadi tidak memutuskan untuk menikah. Karena apa? Bukan karena semata-mata ketakutannya, tapi karena memang dia nyaman dengan kehidupan yang single. Demikian juga sekarang juga banyak orang meskipun dia menjalani pernikahan, menikah, tapi ada juga yang memutuskan untuk free child atau memutuskan untuk tidak memiliki anak. Tentu dengan berbagai pertimbangan dan faktor. Ada yang faktor ekonomi, ada yang faktor keluarga ataupun faktor individu lainnya. Dan itu banyak terjadi di negara-negara maju. Justru negara yang maju itu malah semakin kekurangan penduduk, artinya penduduknya nggak banyak karena anaknya nggak banyak. Tapi di negara yang kurang berkembang atau cenderung miskin itu masih menerapkan prinsip dahulu, banyak anak banyak rezeki meskipun ekonomi berantakan sehingga melahirkan kemiskinan yang struktural. Dan menurut Dhamma, menurut Buddhis, sebenarnya itu adalah keputusan individu. Apakah seseorang itu mau menikah atau memilih untuk hidup single selamanya, itu adalah keputusan individu. Apakah seseorang ingin memiliki anak atau memutuskan untuk tidak memiliki anak, itu juga keputusan individu. Tidak ada urusannya dengan perbuatan baik dan buruk. Orang tidak menikah juga tidak buruk. Orang tidak memiliki anak juga tidak buruk. Bukan kejahatan. Itu kembali pada pilihan masing-masing individu. Saya punya dosen di Thailand, karena saat ini saya sedang mengambil studi S3 di kampus di Thailand. Nah, dia meskipun ekonominya berkecukupan, dia cerita gitu, tidak mau memiliki anak gitu. Kenapa begitu? Ya karena mereka berdua merasa lebih bahagia dengan kehidupan rumah tangga yang seperti itu. Bahkan di Thailand sendiri sudah lumayan banyak juga yang seperti itu, memutuskan untuk free child karena tidak mau diliputi oleh banyak tanggungan anak, karena mendidik anak itu ada tanggung jawab yang besar, kata dia. Kemudian keputusan untuk menikah juga sama. Saya punya banyak teman dari berbagai negara, salah satunya di Jepang atau di Korea. Ada satu teman saya dari Korea, dia juga memutuskan tidak menikah gitu. Apalagi di Korea itu ada hal yang wajar. Di Korea, Jepang itu memilih untuk hidup single itu sudah semacam banyak yang ngambil gitu, artinya banyak yang memilih untuk hidup single. Karena memang di sana tekanan hidup, tekanan ekonomi juga lumayan cukup membawa tekanan ya. Kalau seseorang itu tidak memiliki kemampuan untuk hidup bersama, maka hidup single itu lebih nyaman gitu.
Tapi kalau dalam agama Buddha ya itu adalah kembali pada pilihan masing-masing. Mau memilih hidup single selamanya itu adalah pilihan individu. Mau memilih tidak punya anak juga keputusan individu. Tidak ada kaitannya dengan baik dan buruk. Jadi tergantung diri kita yang menjalani. Dan kita yang tidak menjalani juga jangan sampai memaksa orang lain untuk melakukan seperti yang kita inginkan. Kan kadang-kadang kita sendiri yang budaya kita di Indonesia ya, kalau ada teman, ada saudara belum nikah, hawanya itu kapan nikah gitu. Seperti pernikahan itu seperti satu pencapaian gitu. Kita menuntut mereka kapan nikah padahal kita juga tidak membiayai mereka. Tidak bertanggung jawab kehidupan mereka. Gitu. Kan itu kembali pada tanggung jawab pada keputusan masing-masing individu juga gitu. Dan kita tidak bisa menuntut orang lain juga. Nah, jadi ini cara menghargai kita karena setiap orang punya pilihan hidup masing-masing. Termasuk yang punya anak juga. Kalau yang enggak punya anak ya kita jangan terlalu sering bertanya kapan punya anak, kenapa enggak punya anak. Kadang-kadang pertanyaan itu malah menyakitkan bagi yang menjalani. Paling enak itu memang di Thailand. Di Thailand itu budaya cuek itu luar biasa loh. Saya belajar banyak hal di Thailand. Ketika saya tinggal di Thailand itu udah bodoh amat lah orang lain mau apain itu kan urusan mereka gitu. Yang penting kan tidak mengganggu saya. Makanya kehidupan di sana cenderung lebih damai gitu. Makanya banyak gender juga di sana. Karena orang nggak kepo gitu. Ngapain? Kalau di kita kan, wah, sampai diungkit-ungkit sampai hal yang sangat pribadi ya, sampai agama juga diungkit-ungkit gitu. Pada keputusan individu itu. Di sana adalah hal yang biasa gitu. Dan di sana saya belajar banyak juga di sana itu. Belajar banyak tentang hal itu. Bagaimana kita menghargai keputusan orang lain, tidak terlalu kepo dengan urusan orang lain. Karena orang lain juga sebenarnya tidak ingin dikepoin begitu. Ya. Ingin hidup ya hidup kan masing-masing gitu. Dulu waktu saya di Sri Lanka, waktu saya kuliah di Sri Lanka juga kehidupan di sana cenderung sama seperti Indonesia sebenarnya. Di sana sering menganggap pernikahan itu sebagai semacam pencapaian. Jadi kalau ada orang yang tidak menikah itu seperti dianggap gagal. Tapi itu adalah budaya. Terutama budaya yang belum memahami ini. Memahami pilihan hidup. Tapi ya kita sebagai umat Buddha yang mengerti Dharma, kita belajar untuk menghargai setiap keputusan individu dan tidak terlalu ikut campur untuk keputusan yang dipilih oleh setiap individu. Ya, itu ya. Terima kasih Bante atas penjelasannya. Bante, ini satu pertanyaan terakhir. Namo Buddhaya, Bante izin bertanya. Ini cukup sering mungkin ya orang ada yang galau soal ini gitu. Lingkungan apalagi di saat sekarang tuh semua serba cepat kan ya geraknya. Lingkungan selalu menuntut untuk selalu bekerja atau melakukan sesuatu yang produktif setiap waktu. Sehingga seolah kalau kita berhenti dan beristirahat itu sesuatu yang salah. Nah yang ini dia bertanya bagaimana menerima istirahat itu tanpa merasa bersalah atau apakah seharusnya kita hidup sebagai manusia itu emang harus selalu bekerja sepanjang waktu. Terima kasih Bante. Ya, memang semakin kesini kita dihadapkan dengan banyak tuntutan hidup. Dengan kemajuan teknologi, kemudian penggunaan media sosial yang semakin masif, terkadang membawa tekanan hidup yang semakin tinggi, arus informasi yang begitu banyak, kemudian banyak tuntutan-tuntutan sosial lainnya, itu membuat diri kita tertekan menjalani itu. Karena semua orang menuntut kita untuk sukses. Atau kita berada di zaman di mana kita harus membuktikan bahwa kita ini orang
orang yang sukses, orang yang berhasil. Dan seringkali tuntutan itu membawa tekanan batin kita kalau kita tidak menjadi seperti itu. Apakah setiap orang harus bekerja? Sebenarnya kehidupan manusia itu sendiri itu adalah kehidupan yang sulit, berbeda dengan dewa ya. Sang Buddha sendiri mengatakan kicang macana jiwitang, bahwa kehidupan manusia itu sulit. Sulit karena apa? Kalau kita bandingkan dengan kehidupan dewa, dewa itu butuh apa? Tinggal berpikir, muncul gitu. Butuh makan, nanti muncul makanan gitu. Nah kita sebagai manusia, kalau kita lapar ya kita harus makan. Dan makanan kan tidak selalu langsung ada. Maka dari itu kita harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Tidak bekerja sebenarnya juga bukan sesuatu perbuatan yang jahat, asal dia memiliki sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Entah itu dari orang tua atau dari yang lain, dari saudara. Yang penting tidak memberatkan, tidak membebankan orang lain. Itu adalah bukan hal yang buruk gitu, bukan hal yang jahat gitu. Tapi kalau keberadaan kita itu menyusahkan orang lain, nah itu baru buruk gitu. Maka dari itu ya kita harus mandiri, kita harus bekerja supaya keberadaan kita tidak menyusahkan yang lain. Sekalipun kita bekerja, ya kita tidak harus menuntut diri kita harus memiliki pencapaian seperti orang lain. Karena setiap orang punya kemampuan, punya kapasitas, dan punya karmanya masing-masing. Dan kita tidak harus menjadi seperti yang lain. Kita tidak harus sesukses, sekaya orang lain. Yang penting kita mampu untuk mencukupi kebutuhan diri kita. Jadi itu. Kalau kita hidup sendiri, tidak bekerja ya tidak apa-apa, asal masih ada sumber daya, mungkin dari orang tua, warisan yang cukup untuk kebutuhan kita. Tapi kalau kita berkeluarga, kita harus menjadi orang yang bertanggung jawab. Karena setelah seseorang memutuskan untuk berkeluarga, dia memiliki beban tanggung jawab yang lebih. Tidak hanya dirinya, tapi juga pasangan hidupnya, atau mungkin anaknya kalau punya. Maka tuntutan untuk bekerja ya harus ia lakukan untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga, sebagai tulang punggung keluarga. Tapi kalau dia hidup sendiri, kemudian warisan orang tua atau orang tua masih mencukupi, ya tidak bekerja, ya tidak apa-apa. Artinya bantu-bantu pekerjaan rumah aja. Yang penting kehadiran kita tidak menyusahkan orang lain, tidak membuat orang lain menderita. Kalau kehadiran kita itu menyusahkan orang lain, membuat orang lain menderita, itu yang buruk gitu. Nah, jadi seperti itu. Ya, baik Bante, terima kasih atas penjelasannya yang mudah dipahami, dan Bapak Ibu semua terima kasih atas pertanyaan yang masuk. Kita tutup sesi tanya jawab pada malam hari ini. Bante, apabila ada tambahan, apakah ada tambahan sebagai penutup sebelum kita tutup dari sananya? Ya, baik. Sebagai tambahan saja, sebagai ringkasan dari pembahasan tadi, rasa kecewa itu muncul karena adanya jarak antara harapan dan realita. Kita tidak bisa sepenuhnya mengendalikan realita yang terjadi dalam hidup kita. Tapi yang bisa kita kendalikan adalah sikap kita, respon kita, reaksi kita. Maka belajarlah untuk mengendalikan diri kita untuk bisa menyesuaikan dengan realita, agar rasa kecewa kita itu tidak semakin besar. Dan kita juga harus memahami bahwa tidak semua yang terjadi dalam hidup kita akan selalu seperti yang kita inginkan. Dengan pemahaman ini, kita akan lebih bisa menerima apapun yang terjadi, sekalipun itu adalah hal yang tidak menyenangkan. Dan kita harus bertekad dalam diri kita, jangan sampai perbuatan dan sikap orang lain kepada kita
itu mengubah diri kita bersikap buruk juga kepada mereka. Jangan biarkan rasa kecewa, amarah, sakit hati kita mengubah diri kita untuk berubah menjadi jahat pula. Ya, itu yang bisa Bante berikan untuk malam hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, demikianlah Dhamma Desana pada malam hari ini sudah selesai. Bante, kami mewakili seluruh